pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, itu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah diutamakan lebih baik kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai ketua, Alfian silahkan pimpin doanya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dan absensi anak-anak semua. Nah, di sini ada yang tidak hadir. Adakah? Hadir semua ya, Nak ya? Bagus. Bagus, hadir semua. Nah, karena sudah hadir semuanya, anak-anak ibu juga sudah pasti semangat kan belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Nah, minggu kemarin sudah ibu bilang, sudah ibu ingatkan anak ibu mengenai materi selanjutnya itu bencana alam. Pastinya ibu yakin kepada anak-anak ibu semua, pasti anak-anak ibu sudah mencari tahu baik di buku maupun juga menanyakan kepada orang tua, kakaknya, baik itu kakak yang telah bersekolah di SMP, SMK, SMA, bahkan kuliah ya kan. Nah, biar pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua, anak-anak ibu dapat menjelaskan apa itu bencana alam dan juga mengetahui bentuk-bentuk bencana alam dan apa akibat dari bencana alam tersebut. Oleh karena itu, ibu langsung saja nih, kan ibu yakin anak-anak ibu semua pasti juga sudah mencari tahu apa itu bencana alam. Langsung saja ibu tes apa betul dikerjakan informasi atau arahan ibu kemarin atau tidak. Nah, apabila tahu, ajukan tangannya tinggi-tinggi ya agar ibu lihat. Pertanyaan yang pertama, apa itu bencana alam? Bagus. Yang pertama, ini. Silakan Tindak. Tindak, silakan. Apakah betul kata Rinda? Betul. Betul juga. Nah, secara agar mudah dipahami, bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan kerusakan dan juga kerugian. Kerugian tersebut baik berupa harta benda maupun korban jiwa. Nah, paham? Paham. Pertanyaan kedua yaitu, apa saja bentuk-bentuk bencana alam yang Ananda ketahui? Ya, kepada Salwa, silahkan. Bagus, Salwa. Yang dikatakan Salwa itu betul. Bentuk bencana alam dapat berupa longsor, banjir, kemarau, gunung meletus, angin topan. Nah, bagus. Bagusnya ibu ya. Berarti ada dilaksanakan perintah ibu untuk mencari tahu materi kita hari ini yaitu bencana alam. Nah, karena sudah juga paham, untuk menambah pemahaman anak ibu semua mengenai bencana alam, ibu mempunyai satu video menarik mengenai bencana alam ini. Ibu mohon anak-anak ibu simak, perhatikan seksama. Nanti jikalau ada yang tidak tahu bisa ajukan tangan dan bertanya. Nanti kita bahas bersama-sama. Paham, Nak? Bagus.
videonya yaitu nih. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen-komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama, bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana alam yang menimbulkan getaran di kulit bumi, sehingga dapat merusak tatanan kulit bumi. Gempa bumi ini sangat berbahaya sekali, karena terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Bahkan gempa bumi yang terjadi dengan skala yang besar dapat menyebabkan tanah longsor loh. Ketika terjadi bencana gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam ruangan, maka segeralah untuk pergi keluar ruangan. Tapi jika pintu keluar terlalu jauh, maka segeralah bersembunyi di kolong meja atau kolong tempat tidur. Dan terutama, lindungi kepala kalian dengan tangan. Yang kedua adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir biasa terjadi karena banyak hal, seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir juga dapat diakibatkan oleh ulah manusia, seperti penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi, air hujan akan lebih lambat terserap oleh tanah dan tumbuhan, yang mengakibatkan banjir. Banjir juga biasanya terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai, yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang memicu terjadinya banjir. Ketika terjadi bencana banjir, sebaiknya kita pergi ke tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit, atau lebih tepatnya mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam di mana anjlokan massa tanah dan batuan menuruni lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasa terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung, dan aliran air kemudian menyusup ke rekahan-rekahan batuan. Dan semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat. Dan akhirnya bencana tanah longsor pun terjadi. Ketika terjadi bencana tanah longsor, segeralah lari ke tempat yang lebih aman, atau lebih tepatnya ke tempat pengungsian. Nah, dari video yang telah Ibu tampilkan, adakah yang tidak tahu boleh ajukan tangannya untuk bertanya? Ya, kepada Riri disilakan. Wah, pertanyaan Riri ini sangat menarik sekali. Karena pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi risiko terjadinya pada saat terjadinya bencana alam? Bagus, Riri. Nah, Ibu di sini ada sebuah poster nih. Tolong diperhatikan ya. Dimana di sini ada poster tumbuhkan budaya siaga bencana. Mari kita baca bersama-sama. Cara pikir dan cara tindak masyarakat dalam menanggulangi bencana perlu diubah dari saat ini yang masih dalam perspektif responsif. Lalu edukasi menumbuhkan budaya siaga bencana. Siaga bencana dimulai dari diri kita, keluarga, dan komunitas. Tujuan dan sasarannya yaitu terwujudnya pemahaman faktor-faktor risiko, upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan, meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi ancaman bencana melalui pelatihan bertahap. Terwujudnya kemampuan antisipasi, proteksi, dan penyelamatan diri dari ancaman bencana. Nah, anak-anak Ibu, dari pertanyaan Riri tadi bisa menjawab. Ini adalah poster mengenai salah satu poster yang dibuat oleh BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana masyarakat dapat mengikuti pelatihan dari BPBD ini untuk mengatasi apabila terjadinya bencana alam. Setelah masyarakat mengikuti pelatihan tersebut, tentunya masyarakat tersebut sudah tahu apa saja langkah-langkah dan persiapan yang harus dilakukan apabila saat terjadinya bencana. Contohnya terjadi banjir. Jika terjadi banjir, masyarakat atau kita
kita dapat melakukan langkah yang pertama, yaitu terutama hindari yang beraliran listrik seperti berdiri atau berada di tempat yang listrik itu salah, dan juga melepas stop kontak aliran listrik apabila terjadi banjir. Kenapa nak? Ada yang bisa jawab? Ya, kepada Alvin. Bagus Alvin. Alasannya kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya sengatan listrik atau tersentrum lah, karena listrik bersentuhan air akan mengalirkan aliran listrik, membahayakan tubuh kita, bahkan kalau terjadi kita bisa meninggal. Makanya hati-hati. Langkah kedua, jika terjadi banjir, kita semua dapat segera mungkin pergi ke tempat perbukitan lebih tinggi, yang tempat yang memungkinkan memungkinkan kita aman dan mengungsi di sana. Paham anak-anak ibu? Paham. Nah, karena anak-anak ibu sudah paham, ibu ingin satu dari anak-anak ibu semua untuk menyimpulkan materi kita hari ini, apa saja yang kita pelajari. Kepada Intan, silakan. Bagus, Intan, tepuk tangan. Bahwa pelajaran kita hari ini yaitu tentang bencana alam. Apa itu bencana alam dan juga contoh-contoh bencana alam, serta bagaimana cara mengatasi bencana pada saat bencana alam. Bagus. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Tapi tenang, ini bukan individu atau sendirian, tapi dilakukan secara berkelompok. Gimana tugasnya? Anak-anak ibu dapat menjelaskan, mendeskripsikan baik dalam bentuk poster atau motion grafis, buat semenarik-narik mungkin ya nak. Karena setiap kelompok yang tampil untuk mempresentasikan tugasnya akan dikomentari, akan dinilai oleh kelompok lainnya. Nah, jika kelompok yang terbaik akan mendapatkan reward dari ibu, yaitu seperti biasa 1 bintang penghargaan untuk menambahkan poin keaktifan. Nah, kelompoknya ibu bagi menjadi 3 orang satu kelompok, berarti ada 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari penjelasan ibu tadi, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang tidak paham? Silahkan ditanya. Nah, bagus, konsep ya nak ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan syukur dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhir kata ibu mohon maaf apabila ada kesalahan, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.